Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 minta maaf kepada Bapak dosen dan teman-teman atas keterlambatan dalam mengirim materi. Sebelum kita mulai mata kuliah pada hari ini, mari kita membaca surah Al-Fatihah agar apa yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, kami kelompok 11 akan mempresentasikan tentang Islam dan globalisasi. Baik, nama saya Nandra Nadia. Saya akan menjelaskan definisi mengenai Islam. Islam secara etimologi adalah al-inqiyad, yaitu tunduk. Dan kata Islam juga berasal dari kata salima yang artinya selamat. Sedangkan Islam secara terminologis adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh umat manusia dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Iya, saya Dani Rahman akan melanjutkan presentasi. Menurut asal katanya, globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan kecuali sekitar definisi kerja, sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandang sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia ini makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara dikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia, dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang lain seperti budaya dan agama. Saya Herin Dani Fadila akan melanjutkan presentasi mengenai dampak globalisasi. Yang pertama, dampak positifnya yaitu mudah memperoleh informasi. Jadi kita langsung tanya Google aja, semua informasi bisa kita dapatkan. Lalu mudah melakukan komunikasi. Kalau dulu jarak jauh pakai surat-suratan kan memakan waktu lama. Kalau sekarang tinggal WA aja udah bisa sambung komunikasinya. Lalu cepat dalam berpergian. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu informasi tidak tersaring. Jadi informasinya tuh entah benar atau tidak kayak gitu. Membuat tidak kreatif karena perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri. Jadi kan kalau dulu itu lagi kumpul-kumpul sama temen mainnya apa, sekarang kan pada pakai gadget kayak gitu karena globalisasi, jadi lebih menutup diri. Globalisasi dari berbagai perspektif. Yang pertama, perspektif Islam. Globalisasi atau universalisme Islam merupakan sebuah pemahaman yang berangkat dari fakta tekstual historis bahwa risalah Islam ditujukan untuk semua umat segenap ras,
dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakatnya, seperti dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya 107. Yang kedua, perspektif ekonomi. John Naisbitt dan Patricia Aburtens menyatakan globalisasi dalam 3 pernyataan. Yang pertama, kekuatan ekonomi dunia telah melintas batas ikatan-ikatan nasional yang mengakibatkan pada demokrasi yang lebih bebas, kesempatan yang lebih banyak, dan kekuasaan yang lebih besar. Yang kedua, pada ekonomi global, pertimbangan ekonomi hampir selalu berkaitan dengan pertimbangan politis. Yang ketiga, pada ekonomi global ditandai oleh semangat perdagangan bebas lintas negara di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Rahma Fatika Azizah akan menyampaikan mengenai studi kasus pada bab Islam dan globalisasi. Pada studi kasus kali ini saya akan menyampaikan mengenai kegiatan online shop yang saat ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Ada beberapa pandangan dari ulama terkait kegiatan online shop sebagai berikut. Yang pertama, mengharamkan pada jual beli yang disyaratkan untuk tunai, seperti emas dan perak, karena hal tersebut termasuk riba nasi'ah, yakni riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda atau bertempo pada akad jual beli tersebut. Karena seharusnya, jika barang-barang yang telah disebutkan tadi sudah dibeli, maka barang tersebut harus dibeli secara kontan atau menukarnya secara langsung. Selanjutnya, pendapat kedua adalah ulama yang menghalalkan kegiatan online shop pada selain barang yang telah disebutkan keharamannya tadi, dikarenakan ditakhrij dengan jual beli dengan surat menyurat, dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi syarat sah jual beli, yakni adanya 2 orang yang saling bertransaksi, yakni penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya ijab dan qabul. Yang ketiga, adanya barang yang diakad. Kemudian, syarat yang kedua yakni tidak adanya unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan cara memberikan spesifikasi berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi harga barang. Berikut langkah-langkah kegiatan dalam jualan online sehingga mayoritas ulama menghalalkannya. Yang pertama, ijab. Ijabnya yakni dengan cara penyediaan gambar atau iklan di situs atau aplikasi-aplikasi online tersebut. Yang kedua, qabul. Qabulnya berupa pengisian dan pengiriman formulir online oleh pembeli yang telah disediakan oleh penjual. Setelah formulir diisi oleh pembeli, penjual meminta pembeli untuk membayar barang yang telah dibeli dengan cara mentransfer sejumlah uang. Setelah pembeli mentransfer sejumlah uang, baru barang dikirim oleh penjual melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan dilangsungkan menggunakan WA Group. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.